Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami yang akan membahas tentang Kabinet Sukiman. Saya Kesya Ira Gustin selaku moderator untuk kelompok ini. Di sini saya bersama kelompok yang terdiri dari Muhammad Nafis Ramadan selaku penyaji pertama, Nur Aziza selaku penyaji kedua, Widya Zahrotul Wardah selaku penyaji ketiga, dan terakhir Indah Febriantika selaku penyaji keempat. Baik teman-teman, sebelum kita bahas ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, siapa sih beliau? Mengapa sangat penting dalam sejarah kabinet ini? Udah pada kepo kan? Mari kita persilahkan Muhammad Nafis Ramadan untuk membahas tentang Sukiman Wirjo Sanjojo. Silahkan Rama. Baik, langsung saja. Setelah munculnya mosi dari Hadi Kusumo yang merupakan Menteri Dalam Negeri, Kabinet Natsir mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisi partai-partai politik di parlemen. Mosi tersebut membuat situasi politik semakin tidak stabil dan akhirnya Natsir memutuskan untuk menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Setelah itu, Soekarno menunjuk tokoh-tokoh dari Partai Masyumi dan PNI untuk menyusun kabinet baru. Salah satu tokoh yang dipilih adalah Sukiman Wirjo Sanjojo yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Sukiman adalah salah satu pendiri dan ketua pertama Partai Masyumi dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri kedua dalam masa demokrasi liberal di Indonesia. Baik, terima kasih Rama untuk materinya. Nah, udah pada kenalan kan sama Kabinet Sukiman? Udah siap dong belajar tentang materi selanjutnya tentang Kabinet Sukiman? Sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada Kabinet Sukiman. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan membagi materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembentukan Kabinet Sukiman, yang kedua ada perkembangan Kabinet Sukiman, dan terakhir ada akhir dari Kabinet Sukiman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nur Aziza, silahkan Iza untuk membahas dengan proses pembentukan Kabinet Sukiman dan siapa saja yang terlibat dengan latar belakang politik yang latar belakanginya. Kabinet Sukiman dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1971 dan resmi dilantik pada 27 April 1951, berakhir pada 3 April 1952. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dan PNI yang diharapkan dapat membawa stabilitas karena kedua partai ini memiliki kursi mayoritas di parlemen. Soekarno juga menyukai kabinet ini karena memberinya keleluasaan dalam menentukan anggaran dan pidato politik, sesuatu yang tidak didapatnya saat kabinet Natsir. Sukiman menyusun beberapa program kerja antara lain 1. Memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara. 2. Memakmurkan rakyat dan memperbarui hukum agraria. 3. Mempercepat persiapan untuk pemilihan umum. 4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan mengupayakan Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. 5. Mempersiapkan undang-undang yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh. Dengan program-program ini, Kabinet Sukiman berharap dapat membawa perubahan positif bagi negara. Terima kasih Iza atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke perkembangan Kabinet Sukiman. Di sini kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman selama masa pemerintahannya. Baik, untuk Widya Zahrotul Wardah dipersilahkan. Selama masa pemerintahan Kabinet Sukiman, banyak tantangan besar yang dihadapi. Pertama, hubungan antara pemerintah sipil dan militer memburuk. Menteri Kehakiman Muhammad Yamin harus menangani sekitar 17.000 tahanan politik. Ketika Yamin berusaha mengubah status 950 tahanan tanpa koordinasi dengan Sukiman, militer marah yang menyebabkan Yamin mengundurkan diri. Kedua, situasi keamanan di Aceh memburuk setelah statusnya diturunkan menjadi daerah kepresidenan.
Kebijakan pemerintah yang menurunkan jabatan gubernur militer Aceh memperburuk ketegangan dan memicu pembentukan gerakan DI atau TII. Kahar Muzakkar juga melancarkan pemberontakan di Sulawesi Selatan, menambah masalah keamanan. Ketiga, Kabinet Sukiman mengalami konflik antar partai politik. Iskak Cokro Adi Suryo, Menteri Dalam Negeri, menonaktifkan DPR dan mengangkat gubernur dari PNI, yang menimbulkan kecurigaan di kalangan partai koalisi. Konflik ini memuncak dengan razia Agustus 1951, di mana sekitar 15.000 anggota di simpati PKI ditangkap. Secara keseluruhan, Kabinet Sukiman berjuang menghadapi masalah hukum, keamanan, dan konflik politik yang kompleks, yang akhirnya berjuang pada kejatuhan kabinet tersebut. Terima kasih Widya untuk pemaparannya. Terakhir, kita akan membahas mengenai akhir Kabinet Sukiman dari Indah Febriantika. Silakan Indah. Akhir Kabinet Sukiman mirip dengan nasib Kabinet Natsir, menghadapi berbagai masalah seperti upaya pengembalian Irian Barat yang belum terpecahkan, meningkatnya korupsi, masalah keamanan, dan konflik antara pemerintah dan militer. Kabinet ini tidak mampu mengatasi isu-isu yang muncul akibat program politik luar negeri bebas aktif, yang dimanfaatkan oleh oposisi untuk menjatuhkan mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah penandatanganan Mutual Security ICT yang merupakan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk melawan pengaruh komunis. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menandatangani perjanjian ini, tetapi parlemen menganggapnya melanggar komitmen politik luar negeri bebas aktif. Mosi penolakan dari Gondokusumo dari Partai Rakyat Nasional muncul, yang berujung pada pengunduran diri Subarjo dan seluruh anggota kabinet. Karena tidak bisa mempertahankan kabinet, Sukiman akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, menandai berakhirnya pemerintahan Kabinet Sukiman. Terima kasih banyak sudah menyimak kita membahas tentang Kabinet Sukiman. Semoga materi yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan kalian tentang sejarah politik Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman penyaji yang sudah memberikan penjelasan dengan sangat baik. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, kita bisa bahas bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.